Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Widyastuti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Total Quality Management. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian SOP. SOP itu singkatan dari Standar Operasional Prosedur. SOP adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis dalam suatu badan usaha yang berisi peraturan dan pedoman kerja bagi setiap pekerja di dalam badan usaha tersebut dan dijadikan sebagai standar pada kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, tujuan SOP. Penyusunan SOP dalam suatu perusahaan atau bisnis mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan peningkatan kinerja karyawan. Yang kedua, salah satu cara menjamin kualitas produk bagi konsumen. Yang ketiga, mengupayakan peningkatan keuntungan perusahaan. Yang keempat, sarana pengembangan perusahaan. Adapun manfaat SOP, yang pertama, meminimalisir waktu beradaptasi dengan pekerjaan baru. Yang kedua, memastikan karyawan memahami peran dan pekerjaannya. Yang ketiga, memastikan konsistensi dalam mengerjakan tugasnya. Saya mengambil contoh SOP produksi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SOP produksi. SOP produksi adalah dokumen yang berisi pedoman dan panduan untuk melakukan semua aktivitas di divisi produksi dan yang terkait dengannya. Adapun contoh SOP produksi pada entrepreneur, yaitu saya akan mengambil contoh dari kopi luwak. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kopi luwak. Kopi luwak adalah seduhan kopi menggunakan biji kopi yang diambil dari sisa kotoran luwak atau musang kelapa. Biji kopi ini diyakini memiliki rasa yang berbeda setelah dimakan dan melewati saluran pencernaan luwak. Adapun contoh penerapan SOP produksi pada usaha kopi luwak, prosedur pengolahan kopi luwak yaitu yang pertama, biji kopi yang sudah matang dipetik dari pohonnya. Yang kedua, biji kopi tersebut diberi untuk dimakan luwak. Proses fermentasi dalam saluran pencernaan luwak kurang lebih dari 2 jam hingga 12 jam. Yang ketiga, kotoran yang keluar dari luwak dikumpulkan. Luwak hanya akan mencerna daging buahnya saja, sementara bijinya akan tetap utuh saat dikeluarkan dalam bentuk feses. Biji kopi yang dicari menjadi kopi luwak adalah biji kopi yang menempel pada kotoran luwak tersebut. Secara fisik, biji kopi luwak dan kopi lainnya yang sudah dicuci bersih dan kering bisa dibedakan dari warna dan aromanya. Biji kopi luwak berwarna kekuningan dan wangi, sedangkan biji kopi biasa berwarna hijau dan kurang harum. Dalam pengambilan kotoran ini, karyawan juga harus menggunakan alat pelindung diri. Yang keempat, ada biji kopi luwak dibersihkan dan dikeringkan. Proses pencucian yang kami lakukan minimal sebanyak 5 kali dengan mengganti air pencucian, hingga didapatkan biji kopi yang masih terbungkus kulit tanduk yang berwarna putih kekuningan. Yang kelima, ada biji kopi dijemur secara alami di bawah sinar matahari langsung. Sekian presentasi tentang SOP, Standar Operasional Prosedur dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.